Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Multimedia SMKN 1 Kalianget. Nah, di sini bersama saya, Yanti, kita akan belajar tentang bagaimana mengolah gambar bitmap. Di dalamnya kita akan belajar tentang bagaimana menyeleksi objek-objek yang berbasis bitmap dengan berbagai cara, serta bagaimana mengekstrak objek secara detail, dan bagaimana caranya untuk crop atau memotong gambar, serta tak lupa juga kita akan belajar tentang gimana sih caranya menggabungkan teks dan juga gambar bitmap. Oke, sebelum kalian praktek, tentunya siapkan dulu software yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CS6. Nah, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, ini adalah tampilan dari Photoshop CS6. Di sini ada berbagai tools yang bisa kita gunakan. Di sini ada menu bar, dan di sini adalah lembar kerja kita nantinya. Oke, kita buka dulu gambar yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan gambar ini. Kita open. Kita akan menggunakan tools yang namanya Magic Wand Tool. Apa sih Magic Wand Tool itu? Nah, Magic Wand Tool ini adalah salah satu fitur dari Photoshop yang memungkinkan kita untuk menyeleksi objek dengan satu kali klik. Nah, gimana tuh maksudnya? Nah, kita langsung praktek ya. Nah, Magic Wand Tool ada di sebelah sini. Jika sebelumnya tampilannya seperti ini, maka kita klik kanan. Nah, lalu di sini ada pilihan Quick Selection Tool atau Magic Wand Tool. Nah, di sini teman-teman pilih Magic Wand Tool. Nah, lalu kita klik. Nah, otomatis akan terlihat garis titik-titik di sini. Bisa kita lihat. Nah, titik-titik seperti ini, itu artinya gambar itu sudah terseleksi. Nah, akan tetapi Magic Wand Tool ini kurang tepat jika digunakan pada background yang memiliki gambar yang kompleks. Kenapa? Karena nantinya hanya akan terseleksi beberapa warna saja. Dalam kasus ini, karena background dari gambarnya itu adalah warna putih, otomatis dalam satu kali klik dia akan terseleksi semuanya karena warnanya itu adalah polos berwarna putih. Ya. Nah, di sini ada bagian yang tidak terseleksi. Bagaimana caranya kita menambahkan seleksi di tengah-tengah sini? Caranya gampang. Kalian silahkan klik tombol shift pada keyboard. Nah, sudah ada tanda plus ya. Lalu kalian arahkan kemana seleksi itu akan ditambahkan. Nah, saya akan tambahkan di sini. Kita klik saja mouse dan juga tombol shift pada keyboardnya. Kita klik. Lalu di bagian sini, nah, kita klik tombol shift, lalu kita klik mouse-nya. Nah, otomatis dia akan bertambah seleksinya. Nah, seleksinya sudah selesai di bagian background, akan tetapi kita akan mengambil bagian objeknya. Caranya kita klik kanan pada mouse-nya, lalu kita klik select inverse. Inverse itu artinya kebalikan. Jadi pada saat awalnya kita ini menyeleksi sebuah backgroundnya, ketika kita inverse nanti yang akan terseleksi adalah objeknya. Kita coba lihat ya. Nah, ini objeknya yang sudah terseleksi. Kalau tadi itu backgroundnya, kita Ctrl Z. Nah, backgroundnya itu juga keikut ada garis titik-titik di sini. Ketika kita inverse, klik kanan, kita inverse. Nah, backgroundnya sudah tidak ada titik-titik lagi di sini. Namun, objeknya yang sudah terseleksi. Nah, karena kita hanya ingin mengambil objeknya, kita bisa klik kanan, lalu layer via copy. Kalau kalian ingin menduplikat objeknya, tidak menghapus dari backgroundnya. Nah, kita matikan dulu backgroundnya. Nah, otomatis gambarnya
atau objeknya itu sudah terseleksi dengan baik. Nah, di tengah-tengahnya juga, karena tadi kita sudah menambahkan seleksinya dengan menekan tombol shift. Oke? Seperti itu kira-kira untuk seleksi Magic Contour. Nah, tools yang kedua untuk menyeleksi objek, kita menggunakan magnetic lasso tool. Nah, untuk magnetic lasso tool itu sendiri ada di sini. Kita klik, nah ini banyak opsinya, ada lasso tool, ada polygon lasso tool, dan magnetic lasso tool. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan magnetic lasso tool. Kita klik. Nah, untuk magnetic lasso tool sendiri, ini kalian silahkan klik pada tepian objeknya yang akan kalian seleksi. Kita klik di sini. Nah, lalu kita jalankan aja sesuai dengan bentuk objek yang ingin kalian seleksi. Tidak usah diklik. Nah, kita ikuti objeknya. Untuk penerapan magnetic lasso tool sendiri, kalian tidak perlu terburu-buru. Jadi pelan-pelan aja mengikuti bentuk dari objeknya. Nah, ini. Oke. Ketika misalnya kalian mencong ke sini salah, nggak apa-apa, lanjutkan saja. Itu nanti bisa kita benerin. Oke. Kita pertemukan lagi di titik awal di mana teman-teman ini mengklik Nah, akan terlihat ketika sudah diseleksi dia ada titik-titik, garis-garis titik-titik ya. Itu artinya objek kalian sudah terseleksi. Nah, gimana nih kalau misalnya pada saat penggunaan magnetic lasso tool-nya kalian mencong-mencong, misalnya tidak sesuai dengan bentuk dari objeknya. Nah, kita perbaiki dengan menggunakan quick selection tool. Nah, di sini dia bergabung ya dengan Magic Wand Tool, toolsnya. Di sini ada Quick Selection Tool. Nah, di atas sini itu ada tanda plus dan ada tanda min. Nah, berarti di sini kan kalian ingin menghilangkan seleksi yang di sini agar pas menuju objeknya. Jadi, kalian klik yang minus di sini, lalu kalian atur brushnya, ukuran brushnya. Nah, di sini saya pilih size-nya 22. Terserah, itu tergantung dari keinginan kalian seberapa besar brush yang akan digunakan. Kita kurangi di sini. Nah di sini kan sudah berkurang ya. Nah, akan tetapi gimana nih di sisi yang sebelah sini dia malah tidak terseleksi dengan baik objeknya, dia malah ke dalam, bukan keluar seperti yang tadi. Nah, kebalikannya ketika tadi dikurangi seleksinya karena salah, maka ini seleksinya kita tambahkan. Nah, kita klik yang ini add to selection, kita klik, kita tambahkan area seleksinya agar objek yang sisanya ini masuk ke dalam seleksinya. Selanjutnya kita tambahkan juga yang di sebelah sini. Ketika misal kurang, di drag lagi dengan mouse sampai hasil seleksinya sesuai dengan yang kita inginkan. Kira-kira seperti ini ya. Nah, setelah selesai, kita bisa klik kanan, lalu kalian misalnya ingin menduplikat atau copy, silahkan layar copy. Akan tetapi jika kalian ingin langsung cut dari gambar utamanya, kalian bisa pilih layer via cut. Nah, kalau layer via cut, otomatis objeknya itu sudah hilang dari gambar asalnya atau dari backgroundnya. Nah, kita sembunyikan dulu backgroundnya. Nah, di sini
kalian sudah berhasil menyeleksi objek dengan menggunakan magnetic lasso tool. Jadi perlahan mengikuti bentuk objek yang ingin kalian seleksi. Jika misalnya seleksi saat menggunakan magnetic tool ini melenceng dari objeknya, kalian teruskan saja, lalu kalian perbaiki dengan quick selection tool, bisa dengan ditambahkan atau malah dikurangi. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba seleksi menggunakan edit quick layer mask. Nah, di sini saya udah menyediakan gambar mobil. Di sini saya akan menyeleksi gambar mobilnya dengan edit quick layer mask. Di mana edit quick layer mask? Nah, di sebelah sini. Di bawahnya warna ya, pemilihan warna untuk background. Nah, di sini ada edit in quick mask mode. Nah, kita klik. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya brush. Nah, kita atur dulu. Kita klik brush di sini. Nah, kita atur size-nya, ukuran brush-nya. Nah, mungkin segini cukup ya. Nah, selanjutnya kita langsung seleksi saja. Di sini ini warnanya jadinya hitam dan putih ya. Nah, ketika warnanya hitam dan putih itu berarti pengaturannya teman-teman itu benar. Jadi kalian bisa seleksi, bisa langsung seleksi. Nah, pastikan objek yang kalian seleksi itu warna merah seperti ini. Nah, kita besarkan, kita seleksi di sini. Di dalamnya ini juga harus kita seleksi karena kita mau mengambil satu objek mobil secara full. Kalian buat merah semua objek yang kalian ingin seleksi. Saya percepat aja ya prosesnya. Nah, oke, sekarang saya udah seleksi semua objek dari mobilnya. Saya sudah buat merah semuanya. Nah, selanjutnya jika misalnya kelebihan nih, gimana ya caranya biar di sini tuh nggak merah, karena saya tidak ingin menyeleksi bagian ini juga ikut. Oke, kita ubah di sini warnanya. Ini kan yang di depan warna hitam. Nah, ketika ingin mendeseleksi atau mengurangi seleksinya, maka kita putar aja, yang hitam menjadi di belakang, sekarang yang putih jadinya di depan. Kita atur ukuran brushnya, kita klik kanan mouse-nya, kita atur size-nya. Oke, lalu kita arahkan, kita klik aja, kita klik, tahan, lalu tarik. Area mana yang kira-kira tidak ingin diikutkan seleksi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi area merahnya sudah berkurang dibandingkan yang tadi. Nah, ketika sudah selesai, kalian klik lagi di edit in standard mode. Oke, kalau yang tadi sebelumnya adalah edit in quick mode, karena sekarang sudah selesai, maka klik lagi di sini. Dia akan terseleksi, akan tetapi yang terseleksi adalah di luar dari si mobilnya. Gimana caranya jika kita ingin
sebaliknya, yaitu yang sebaliknya adalah maunya mobilnya yang terseleksi, bukan di sekitar mobilnya. Gampang, kita tinggal ke select, lalu kita klik inverse. Nah, otomatis mobilnya saja yang akan terseleksi. Ini udah terseleksi mobilnya aja, jadi kalian bisa klik di salah satu tools seleksi. Nah, di sini saya klik aja, terserah. Saya klik di quick selection tool, lalu saya klik kanan, dan saya ingin cut dari gambar aslinya. Jadi saya pilih layer via cut. Nah, kita matikan dulu backgroundnya. Nah, otomatis objek mobil sudah terpisah dari backgroundnya. Nah, kalian bisa gunakan objek mobil ini untuk apa aja terserah, bisa ubah warna backgroundnya, bisa diletakkan di background lain, itu terserah kalian. Ini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya menyeleksi dengan metode color range. Nah, di sini sudah ada gambar bunga mawar. Kita ke menu select. Di select ini ada color range. Nah, kita klik aja color range. Nah, pastikan kita mengatur fuzziness-nya. Nah, itu tergantung dari gambarnya ya. Ketika misal fuzziness-nya ini cukup di angka 34, ya sudah pakai angka 34. Akan tapi jika kurang, nah di sini bisa dilihat ya, fuzziness ini menentukan bagaimana dia akan menjangkau objek yang akan kita seleksi. Nah, fuzziness-nya ini dirasa kurang, ya silahkan ditambah sampai kita sendiri merasa cukup. Nah, selanjutnya kita pilih di sini eyedrop yang pojok kiri, lalu selection preview-nya kita ubah menjadi none di sini. Nah, setelah itu dengan eyedrop ini kita klik kira-kira warna yang mana yang akan digunakan untuk sampel si color range ini. Misal warna yang ini. Nah, ketika kita mengklik yang ini, maka di sini juga akan berubah. Tapi ketika kita klik ini misalnya, nah hanya warna hitam yang nantinya akan diseleksi oleh si color range, karena eyedropnya ini saya klik di daerah yang warna hitam. Ketika saya klik di luar sini, nah dia akan berubah menyesuaikan dengan eyedrop yang kita klik. Kita oke. Nah, kita bisa lihat sesuai dengan eyedrop yang kita klik tadi. Nah, yang diseleksi adalah warna yang sama atau sesuai dengan eyedrop yang saya pilih tadi. Nah, daerah sini. Akan tetapi kita bisa lihat bahwa daerah yang lebih gelap itu tidak masuk dalam seleksi. Nah, buktinya apa? Ketika kita coba layer via cut. Nah, kita bisa lihat di sini yang berwarna hitam tadi itu jadinya transparan. Padahal keinginan saya adalah bunga mawar ini terseleksi semua tanpa ada objek yang transparan di tengahnya. Jadi, gimana solusinya? Kita Ctrl Z dulu. Nah, pada saat terlihat garis putus-putus atau masih dalam mode seleksi, maka saya akan menggunakan quick selection tool dan saya pilih tanda plus di sini. Nah, jadi saya tambahi seleksinya, brushnya kita atur. Nah, langsung saya klik dan di drag aja, tahan klik lalu tarik di area mana seleksinya akan ditambahkan. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya objek si bunga mawar ini sudah terseleksi dengan baik. Coba kita
cut lagi seperti tadi. Nah, kita layer via cut. Nah, bisa kita lihat di sini tidak ada objek yang transparan di tengah bunga mawarnya, berbeda dengan tadi ya. Nah, jadi seperti itu caranya menggunakan color range, diatur fuzziness-nya, dan juga eyedropnya diklik sesuai warna yang kalian inginkan untuk diseleksi. Ketika seleksinya kurang sempurna, kalian bisa menggunakan atau mengkombinasikan dengan tools quick selection tool. Entah itu kalian tambahkan atau kalian kurangi seleksinya. Nah, di sini saya sudah ada gambar di mana gambar ini mempunyai detail-detail kecil seperti rambut-rambut halus di sini dan juga rumbai-rumbai ya di sini. Untuk objek-objek yang sangat detail diperlukan untuk pengekstrakan objek yang lebih detail juga. Di sini kita akan menggunakan Refine Edge namanya. Oke. Di sini kita ke Magic Lasso, ke Lasso Tool maksudnya. Oke, langsung aja kita menggunakan Lasso Tool di sini. Tempatnya sama seperti Magnetic Lasso Tool. Di sini kita pilih Lasso Tool. Nah, kita seleksi objeknya, akan tetapi jangan sampai si backgroundnya ini juga ikut terseleksi. Jadi seleksi di sekitaran tepi namun tidak sampai ke background. Nah, jangan pedulikan rambut-rambut yang di ujung-ujung itu nanti kita bisa eksekusi dengan cara Refine Edge. Nah, kita kembalikan lagi ke titik awalnya. Oke. Ketika sudah terseleksi seperti ini menggunakan Lasso Tool, kita klik kanan, kita Refine Edge, kita klik. Nah, di sini kita menggunakan brush. Teman-teman bisa atur brushnya di sebelah sini. Ini untuk ukurannya, ini untuk plus ataupun untuk minus. Nah, kita gunakan plus di sini. Kita atur. Oke. Nah, kita tinggal klik dan tarik. Oke. Usahakan jangan terlalu banyak ya backgroundnya terambil, jadi di sekitarannya saja. Nah, ini kan ada rambut halus nih di sini. Nah, ini juga ada rumbai-rumbai. Oke, sini. Nah, oke. Tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi kelihatan kan ini sekarang udah rambutnya sudah kelihatan lebih jelas dan rumbai-rumbainya juga. Nah, di output to di sini ketika ingin menggunakan selection silahkan, tapi saya di sini menggunakan new layer with layer mask. Maksudnya apa? Jadi ini akan menciptakan layer baru dengan adanya layer mask di samping layarnya. Gimana maksudnya? Mari kita coba aja. New layer, kita klik OK. Nah, di sini ini otomatis terbentuk layer baru bersamaan dengan si layer mask-nya. Oke. Nah, ketika kita buat background baru, kita kasih warnanya
Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang tadi backgroundnya warna abu-abu, nah kita bisa ganti backgroundnya dengan tetap bisa mengikutkan detail-detail kecil dengan menggunakan teknik Riven Edge. Nah, seperti itu kira-kira untuk pengeditan objek pada Adobe Photoshop. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan dua gambar bitmap. Di sini kita siapkan dulu gambar yang akan kita gabungkan. Di sini saya menggunakan gambar topi dan juga orang. Nah, kita bisa memindahkan gambar yang kedua ke gambar yang pertama dengan cara klik, tahan, lalu tarik ke file gambar yang pertama sampai muncul tanda panah dengan plus, lalu kita bisa lepas mouse kita. Nah, selanjutnya kita bisa pindahkan, kita kecilkan terlebih dahulu ke yang kedua. Seperti ini, lalu kita geser juga. Pertama-tama kita unlock dulu si background dengan cara klik 2 kali, lalu OK. Nah, kita Ctrl T, kita bisa besarkan dan kecilkan di sini. Nah, kita geser. Oke. Nah, ingat ya untuk teman-teman, ketika kalian membesarkan atau mengecilkan sebuah objek, kita Ctrl T di sini. Nah, silahkan tarik dari pojoknya, mau itu pojok kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, agar dia proporsional. Dan tak lupa juga kalian klik tombol Shift bersamaan pada saat ingin memperbesar atau memperkecil gambar kalian. Jadi klik Shift lalu perkecil atau perbesar. Nah, itu akan lebih membuat gambar kalian proporsional. Tapi ketika hanya mengklik mouse saja, tidak menggunakan shift, maka gambarnya bisa saja gepeng seperti ini. Nah, itu tidak proporsional. Nah, oke. Penggabungan dua gambar bitmap seperti ini. Yang terakhir adalah kita menggabungkan antara gambar bitmap itu ke dalam sebuah teks. Seperti apa? Oke, kita langsung aja ke contohnya. Kita open, kita pilih gambar ini. Nah, selanjutnya kita akan mengetikkan teks di sini. Kita pilih T di sini untuk tools text. Kita klik di sini, kita beri tulisan desain grafis. Oke, kalau sudah selesai, kita centang di sini. Nah, ketika kita ingin memperbesar tulisan, bisa menggunakan opsi di sini. Akan tetapi, ketika kita merasa tulisannya kurang besar nih, kita bisa memakai opsi Ctrl T. Nah, lalu silahkan perbesar dan perkecil tulisan seperti kalian memperbesar dan memperkecil sebuah gambar atau objek. Nah, jangan lupa juga selalu klik tombol Shift pada keyboard kalian sehingga nanti bentuknya tetap proporsional. Saya besarkan di sini. Oke, saya kasih ini. Saya pindahkan ke tengah. Saya klik centang. Nah, gimana caranya agar gambar ini bisa masuk ke dalam teks ini? Nah, sebelum itu kita unlock dulu backgroundnya dengan cara klik 2 kali, kita OK. Nah, kita letakkan
layar gambarnya di atas tulisan. Nah, setelah itu kita klik kanan, lalu klik clipping next. Nah, biar kelihatan saya kasih background aja di sini. Saya kasih background warna merah. Nah, di sini gambarnya otomatis sudah masuk ke dalam tulisan itu sendiri. Untuk menggeser-geser gambarnya, kita klik layar gambar tersebut, kita posisikan sesuai keinginan kita. Nah, akan tapi untuk merubah posisi tulisannya, kita klik layar tulisannya. Nah, kita bisa pindah-pindah posisi tulisannya. Jadi ini gambarnya tetap diam tapi tulisannya yang bergerak. Kalau kita mengklik layar gambarnya, maka gambarnya yang akan bergerak. Ketika ingin keduanya, maka kita klik kontrol, lalu kita pilih layer gambar, lalu kita klik juga layer tulisan, maka dua-duanya akan pindah. Oke, terima kasih karena sudah mengikuti video ini hingga selesai. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan langsung kepada saya. Untuk teman-teman yang ingin mempraktekkan video ini, saya akan lampirkan gambar-gambar yang saya gunakan dalam video di link description box. Jadi pastikan kalian download dan praktekkan di rumah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.